pemirsa, berjumpa kembali dengan kita di Jangan Salah Arah, segmen yang kita tunggu-tunggu. Seperti biasanya, kita akan membahas isu-isu terhangat di channel Ahmad Nur Hidayat ini. Dan sebelum kita masuk ke topik, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan update-update konten berikutnya. Ya, seperti biasa, kita ditemani oleh narasumber tetap kita, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, gimana kabarnya Bang? Udah siap Bang? Kabar saya baik, Alhamdulillah, Bro Eko. Saya sudah siap. Bro Eko gimana, udah sehat? Udah siap? Oke, udah siap tentunya. Seperti biasa, isu yang kali ini kita bahas ini sebuah berita yang ujug-ujug ya, tiba-tiba. Sehingga orang-orang pada kaget dan menuai banyak kritik, yaitu tentang kebijakan second home visa. Second home visa ini tiba-tiba ada dan membuat para pengamat menjadi khawatir begitu ya. Dan sebelum lebih jauh mungkin host bisa ditayangkan dulu videonya yang bisa ditampilkan, silakan. Kebijakan visa rumah kedua atau second home visa resmi diluncurkan. Kebijakan itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI 0740-GR-0101 Tahun 2022 tentang pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua. Surat edaran tersebut diterbitkan pada Selasa, 25 Oktober 2022, menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20. Peluncuran kebijakan visa rumah kedua tersebut dibenarkan oleh Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Ahmad Nur Saleh. Lantas, seperti apa aturan terkait visa rumah kedua atau second home visa? Dilansir dari laman imigrasi, tujuan diluncurkannya second home visa adalah untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke Bali dan berbagai destinasi lainnya. Adapun subjek dari second home visa, yakni orang asing tertentu atau ex-warga negara Indonesia yang hendak tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan visa ini, orang asing dapat tinggal selama 5 atau 10 tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan, seperti investasi dan kegiatan lainnya. Dijelaskan, permohonan second home visa dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis website, visaonline.imigrasi.go.id. Dokumen persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut. 1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 bulan. 2. Proof of fund berupa rekening milik orang asing atau penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah atau setara. 3. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna putih. 4. Daftar riwayat hidup. Tarif penerimaan negara bukan pajak second home visa adalah sebesar 3 juta rupiah. Pembayaran tarif PNBP visa rumah kedua dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia melalui portal pembayaran PNBP yang tersedia. Kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 hari sejak surat edaran diterbitkan. Ya. Ya baik, itulah tadi sedikit tayangan ya mengenai second home visa ini, dan ini diberlakukan dengan alasan untuk untuk menarik investasi ya, kemudian agar turis-turis mancanegara bisa punya banyak kegiatan di Indonesia sehingga menghasilkan pendapatan untuk negara. Dan ini di sisi lain juga dikhawatirkan banyak pengamat. Ini kira-kira menurut Bang Matur gimana nih kebijakan yang mendadak ini yang tidak ada kabar sebelumnya, tidak pernah didiskusikan oleh publik juga. Gimana Bang tanggapannya Bang? Bro Mustafa, Bro Eko, mohon maaf. Ini saya hari ini banyak ngaconya ini, banyak salahnya ini, mohon maaf ya. Ini seharian ya aktivitas padat sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sore hari, malam hari yang berbahagia ini. Dan untuk membahas satu topik yang menurut saya sangat penting ya, terkait mengenai kebijakan publik, yaitu
mengenai second home visa. Anda bisa bayangkan ya betapa terkejutnya kita semua tiba-tiba di hari tanggal 25 Oktober yaitu sekitar hari Senin atau hari Selasa ya. Itu diumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan second home visa policy. Ya, kita kaget kenapa? Karena tidak ada narasi sebelumnya. Ya, ini kebijakan yang sangat penting dan bisa mempengaruhi kehidupan orang banyak karena ini terkait orang bisa tinggal di Indonesia untuk jangka waktu berapa? 10 tahun. Ini kan 10 tahun. Jangka waktu yang sangat lama sekali gitu. Saya kira ini perlu hati-hati kita dalam merumuskan kebijakan ini ya. Jadi begini, Breko, kebijakan yang diambil, kebijakan imigrasi yang diambil tanggal 25 Oktober 2022 ini menjadi satu hal yang mencurigakan. Pertama, mencurigakan ya, ada dua alasan kenapa mencurigakan. Yang pertama adalah dia tidak ada narasi sebelumnya. Jadi pemerintah tidak pernah menawarkan atau berencana untuk meluncurkan program ini sebelumnya. Jadi ini tiba-tiba program yang katanya tadi kata Kang Eko bahasa apa? Sunda apa bahasa Jawa? Ujuk-ujuk, bahasa Betawi itu. Ya, ujuk-ujuk ada gitu, itu bahasanya Sidul itu kan. Tiba-tiba ada gitu. Satu, yang kedua adalah kebijakan imigrasi ini diluncurkannya di Bali. Ya, di satu tempat yang kita tahu di mana sebetulnya banyak orang-orang yang datang ke Bali dan mereka kebanyakan adalah orang yang punya entah itu istri ya atau sahabat itu di Bali yang mereka sering bolak-balik, dan Bali ini kan destinasinya mayoritas orang di sana Bali kalau dari sisi statistik ya itu orang Australia, yang kedua orang Prancis, yang ketiga orang China. Ya, pertanyaannya adalah kenapa di Bali? Ya, kalau narasinya adalah memberikan imigrasi second home untuk menarik wisatawan, pertanyaannya kenapa lama-lama 10 tahun? Tapi kan narasinya enggak, ini untuk memberikan kepada orang-orang kaya yang diharapkan akan berkontribusi kepada ekonomi Indonesia. Pertanyaannya kenapa di Bali? Kan Bali itu wisatawan yang orang hanya berkunjung singgah sebentar saja. Ya, nah, saya kira begini, kebijakan imigrasi yang diluncurkan dengan yang dikenal sebagai kebijakan visa rumah kedua ya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ini berisi bahwa orang asing atau mantan warga negara Indonesia ya dapat tinggal selama 5 atau 10 tahun dan bisa melakukan berbagai macam kegiatan sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh warga asli negara Indonesia seperti berinvestasi, membeli tanah ya dan kegiatan lain-lainnya. Nah, tentu saja ya hal ini memancing kritik ya dari banyak kalangan karena muncul kekhawatiran akan adanya satu imigrasi besar-besaran ya dari warga negara asing yang akan mengancam stabilitas negara dan berpotensi memunculkan hal-hal yang tidak tepat ya, apalagi ya, sekarang kita bicara pemilu 2024 ya, kemarin aja pemilu pilkada 2017 itu ketika ada satu kawasan yang banyak dihuni oleh etnis China itu sudah muncul kecurigaan jangan-jangan nih mereka bukan warga negara Indonesia gitu ya. Nah, sekali lagi ini ada kekhawatiran dari banyak kalangan berpotensi munculnya terjadinya nanti kecurangan-kecurangan pada 2024. Nah, meskipun kekhawatiran ini mungkin buat sebagian orang ya dianggap berlebihan, tetapi menurut saya kekhawatiran ini cukup beralasan. Ya, mengingat kebijakan ini sangat tiba-tiba, ya, tidak ada diskursus publiknya, dan di sini juga ada banyak sekali keanehan di mana kebijakan eksekutif ini tidak dikritisi oleh DPR kita. Jadi DPR tidak mengambil peranan yang biasanya DPR ambil, yaitu menguliti kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi ini kebijakan baru. Nah, hal ini lagi-lagi ini mengindikasikan sepertinya ada agenda terselubung. Ini mirip dengan Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja. Ya, diskursi publiknya tidak ada, DPR-nya tidak kritis,
tiba-tiba diketok dan ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, karena tidak dikenal apa itu Omnibus Law gitu ya. Nah, kita tahu bahwa saat ini pemerintah memang sedang membutuhkan pendanaan untuk IKN. Ya. Dan juga saat ini kita menjelang masa-masa sekarang ini verifikasi faktual partai-partai ya untuk dinobatkan sebagai partai peserta pemilu 2024. Untuk menjaring pendanaan IKN ya itu telah dibuat kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Ya, di antaranya ada hak guna bangunan IKN. Bayangkan HGB IKN berlangsung selama 160 tahun dan bebas pajak 30 tahun. Yang sangat beresiko bahwa negara ini, bangsa yang kita cintai ini adalah surga bagi para oligarki atau orang-orang kaya. Di mana mereka bisa menguasai negeri ini bahkan bebas pajaknya selama 30 tahun. Ya. Sementara rakyat kecil kalau nggak ada pendapatan negara dari mereka-mereka ini, apa manfaat dari mereka hadir gitu loh. Kebijakan-kebijakan seperti ini, seperti halnya mengundang penjajah yang menguasai kawasan-kawasan strategis bangsa Indonesia. Ya dulu waktu zaman penjajah dia datang bawa duit karena niatnya berdagang dan dia datang secara fisik. Sekarang kira-kira 77 tahun kita merdeka, dia datang bawa duit yang katanya mau berinvestasi, tapi dia juga tinggal di situ. Fisiknya ada di situ. Ini kan kita seperti melakukan satu sejarah yang berulang gitu loh. Gaya penjajahan yang menurut saya ya ini berulang lagi di zaman kolonial, di mana kita menyaksikan orang ya dengan iming-iming katanya ingin berdagang bawa duit, tapi kemudian stay menetap. Ya, dan menetapnya kalau Belanda itu katanya 350 tahun. Lama sekali gitu kan. Nah ini malah kita mempersilahkan dia sampai 160 tahun. Ditambah lagi ada second home visa. Sehingga banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga pada akhirnya ini semua ini kok kayaknya ngoyo betul ingin melakukan proyek IKN gitu loh. Kayak semua hal dilakukan gitu. Untuk menjaga stabilitas negara, maka kebijakan second home ini menurut saya ya harus dibatalkan. DPR RI harus menggelar sidang. DPR sidang dong Anda dong. Tegur dong pemerintah. Tanya dong alasannya itu apa. Ini kan nggak ada pertanyaan dari DPR. Padahal DPR ini adalah aspirasi rakyat. Bayangkan ya di tempat-tempat yang mereka bisa 10 tahun. Dan mereka bisa melakukan kegiatan tidak hanya investasi, mereka juga bisa membeli tanah, bisa menikah, dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan nasib pribumi, nasib orang-orang kecil? Bukankah ini berarti adalah negara kita yang kita merdekakan, yang tadinya kita ingin mengusir penjajah. Namun di periode saat ini, pemerintahannya, kebijakannya malah mengundang penjajah gitu loh. Kan ini satu hal yang menyalahi dengan amanat konstitusi bahwa kita tidak menginginkan dan tidak akan pernah rela adanya penjajahan di atas muka bumi. Dan penjajahan itu baik itu penjajahan politik, penjajahan keuangan, penjajahan ekonomi, dan juga penjajahan militer. Gitu loh. Oleh karena itu ya saya kira kebijakan second home visa ini harusnya dibatalkan ya. Karena ini aneh sekali kebijakan ini dan publik juga tidak diberikan pemahaman ya mengenai apa argumentasi kebijakan second home ini. Kecurigaan-kecurigaan terhadap kebijakan-kebijakan semacam ini tidak akan ada jika demokrasi di negara kita itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ini kita ngomongnya demokrasi tapi dalam urusan public policy-nya rakyat tidak diundang untuk berdiskusi. Bahkan DPR pun tiba-tiba menjadi buta, tuli, dan bisu terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Ya, kita berharap ya presiden itu memenuhi janji kampanye terlebih dahulu. Ini kan tidak ada janji kampanye memberikan second home visa gitu loh. Lagi pula rakyat mana yang senang pemberian second home visa? Ini kan kecuali warga asing aja. Pertanyaannya apa ini termasuk janji kampanye? Lagi pula kalau ini janji kampanye terhadap siapa? Apakah mereka warga negara asing atau negara asing itu mensponsori kampanyenya presiden kemarin sehingga
Presiden punya janji dan janji itu harus ditunaikan. Saya kira ini berbahaya sekali ya. Peranan oligarki ya saat-saat ini akhir-akhir ini sangat kental. Ya, money politik juga dalam politik praktis juga masih marak terjadi, korupsi masih merajalela, dan hukuman untuk orang koruptor juga tidak berimbang, tidak ada efek jerah. Ya, bazar-bazar yang ada juga terus bertambah, bukannya berkurang, masyarakat makin terpolarisasi. Ini semua menjadi bukti bahwa ya kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dan terkesan ya itu hanya untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Dalam rangka apa? Agar kekuasaannya menjadi langgeng, agar kekuasaannya semakin panjang. Itu kira-kira Bro Eko komentar saya di awal. Oke, baik. Ini artinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut sangat beralasan ya dengan kondisi yang memang saat ini banyak hal yang tidak bisa dipegang begitu ya Bang ya. Artinya mengindikasikan seperti janji kampanye itu hanya sekedar menarik masyarakat untuk memilih, setelah milih zong ya tidak terpenuhi. Kemudian banyak hal-hal yang mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, sehingga memang orang melihat bahwa ini kayaknya berkuasa ini bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk mementingkan kepentingan sekelompok orang. Jadi segala macam kebijakan pun akhirnya jadi ada memunculkan kecurigaan dan kekhawatiran. Nah sekarang, jadi intinya harus dibatalkan ya Bang ya? Ya Bro. Ini kan seolah-olah kebijakan second home visa ini diperuntukkan buat orang-orang yang punya uang. Ya, seolah-olah ini. Ya. Kita ini bukan negara yang kekurangan orang kaya, tidak ya. Kalau mau jujur ya, orang-orang domestik kita ini juga mau berinvestasi. Siapa sih yang nggak mau berinvestasi? Warga negara kita sementara diiming-imingin bebas pajak 30 tahun. Dapat HGB 160 tahun. Ini sebenarnya banyak. Yang mau ini banyak. Jadi kesannya negara Republik Indonesia ini minim sekali orang kaya begitu loh. Sehingga akhirnya orang Indonesia ini mengundang orang-orang kaya ya dengan meluncurkan second home visa. Ini kalau kita lihat persyaratannya tadi udah disebutkan ya. Pertama, dia proof of fund berupa rekening milik orang asing atau penjamin dengan nilai sekurang-kurang 2 miliar rupiah. Ini kalimat orang kaya pun tidak tepat. Kenapa? Ada penjaminnya. Ya jangan-jangan penjaminnya orang lokal juga. Ya kan? 2 miliar ya milik orang asing tersebut atau penjamin. Ya ini jadi apa? Jadi tidak konsisten. Apa benar mau orang kaya? Atau sebenarnya ini cuma kamuflase saja Bro Eko. Seolah-olah ini selected untuk orang-orang kaya. Tapi sebenarnya ini melegalkan apa yang kita khawatirkan selama ini. Ini adanya munculnya imigrasi besar-besaran dari negara lain ya yang mereka sudah jenuh, sudah fatigue ekonominya. Mereka ingin menghisap ekonomi negara kita dengan cara melobi pimpinan tertinggi kita agar mereka mengizinkan second home visa ini. Inilah kalau bernegara tidak cerdas gitu loh, Bro Eko. Ini kan namanya penjajahan yang nyata ya kalau menurut saya ya. Ya, yang kedua, bayangkan ya, tarifnya untuk second home visa itu kecil sekali 3 juta. Lagi-lagi saya kira ini ya bukan untuk menggait orang kaya. Saya curiganya begitu, Bro Eko. Ini adalah untuk ya menarik orang-orang ya daripada ini pekerja-pekerja yang banyak ini ya visanya habis kemudian balik lagi naik pesawat ya kan masuk lagi. Lebih baik dibuat aja second home visa selama 10 tahun ini gitu atau 5 atau 10 tahun gitu supaya nggak bolak-balik dan pada akhirnya mereka akan menetap di sini. Saya kira ini akan sangat-sangat berbahaya ya Bro Eko. Saya nggak tahu pakai kalimat apa lagi, kita ingin menunjukkan bahwa second home visa ini harusnya dibatalkan oleh pemerintah, harusnya didorong oleh semua orang bahwa ini kita sama aja mengundang penjajahan,
yang dulu kita usir, malah kita hadirkan lagi ke sini. Dan mereka ini bukan sekadar untuk orang-orang kaya menurut saya, Bro Eko. Kalau kita lihat bahwa tarif PNPB-nya adalah 3 juta rupiah saja, ini kira-kira ini untuk menjaring orang-orang yang mencari kerja dan mereka ingin merebut pekerjaan dari orang-orang warga negara Indonesia. Itu Bro Eko, makanya kita harus lawan ini program second home visa. Oke, baik. Sangat tegas sekali ya. Berarti intinya usulan kita adalah second home visa harus dibatalkan. Ya baik, mungkin itu saja ya untuk topik second home visa berbahaya ya. Artinya mencurigakan begitu. Dan kita akan kembali lagi dengan topik yang berbeda. Bang Matnur, terima kasih atas pencerahannya dan semoga bisa didengar oleh para penyelenggara kebijakan mengenai aspirasi dari Bang Matnur ya. Ya, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan kami sangat mengharapkan partisipasi, komentar, opini dari para pemirsa di kolom komentar. Demikian untuk topik kali ini dan kita akan berjumpa kembali di topik selanjutnya. Bang Matnur, terima kasih atas pencerahannya. Dan pemirsa, sampai jumpa kembali di topik berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bro Eko. Sampai jumpa lagi. Salam.